warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Kurniawati, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Tulungagung. Pada tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1, saya akan mewawancarai Ibu Agustina Dian Hindriati selaku Kepala SD Negeri 2 Jeli dan PLT di SDN 1 Sukodono. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lina. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Bu Lina bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Maaf Bu mengganggu waktunya Ibu. Saya mohon izin untuk mewawancarai Ibu berkenaan tugas pendidikan guru penggerak di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang terjadi di lembaga Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam setiap kasus, Bu Lina, kita harus melakukan analisis dulu secara mendalam ya, untuk mengidentifikasi dari awal supaya kita tidak melakukan kesalahan dalam mengambil suatu keputusan. Jadi kita harus melakukan identifikasi awal dengan cara menelaah dulu siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian kita identifikasi ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Karena dalam dilema etika itu kita dihadapkan pada suatu situasi di mana itu ada pilihan moral yang sama-sama keduanya benar tapi bertentangan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan untuk bujukan moral itu sudah jelas kita dihadapkan dalam suatu situasi yang satunya benar, satunya salah. Jadi kita harus betul-betul mengidentifikasi dulu supaya tidak salah dalam pengambilan keputusan akhir nanti. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini kalau keduanya sama-sama mengandung nilai kebajikan atau sama-sama benar, kita diharapkan nanti bisa menghasilkan keputusan yang terbaik. Jadi yang pertama kita harus lakukan dulu analisis secara mendalam ya Bu Lina, melakukan identifikasi awal, kemudian mengumpulkan fakta-faktanya supaya nanti sesuai dalam pengambilan keputusan, kemudian mengidentifikasi pihak-pihak terkait dalam kasus tersebut. Jadi dalam pengambilan keputusan itu siapa saja nanti yang akan terpengaruh dalam keputusan tersebut. Kemudian kita juga harus memilah pilihan-pilihan mana yang lebih banyak kebaikannya. Pastikan sesuatu itu ada kebaikan dan keburukan Kalau kedua-duanya itu ada keburukannya ya kita ambil keburukan yang paling sedikit. Yang terpenting keputusan yang kita ambil itu nanti untuk kepentingan orang banyak, tidak hanya untuk kepentingan tertentu saja. Kemudian juga harus berpihak kepada murid tentunya ya, itu harus kita perhatikan. Jadi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang matang, sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik Bu, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedurnya yang pertama ya, kita harus melakukan identifikasi dulu secara awal. Ini termasuk kasus yang bagaimana itu harus jelas. Kemudian juga kita harus menelaah pihak-pihak yang terkait. Kemudian kita juga harus menelaah juga pilihan-pilihan antara kebaikan dan keburukan itu lebih banyak yang mana. Kemudian dampaknya juga kita harus perhatikan dalam pengambilan keputusan. Dan yang pasti segala sesuatu yang kita lakukan ini harus kita musyawarahkan Bu Lina. Jadi tidak hanya saya sebagai pimpinan yang mengambil keputusan, segala sesuatu kita musyawarahkan bersama rekan-rekan guru sejawat. Kemudian kalau perlu juga mungkin wali murid ataupun komite juga bisa dilibatkan dalam kasus ini. Jadi pihak-pihak terkait juga harus kita libatkan. Baik Bu,
Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal ini dalam pengambilan keputusan, yang pertama itu tadi nggih, identifikasi awal permasalahan dulu. Kemudian yang kedua, komunikasi secara efektif dari berbagai pihak, baik itu warga sekolah sendiri, untuk rekan-rekan guru, kemudian misalnya ini melibatkan siswa, juga siswa kita libatkan, jadi kita betul-betul tahu faktanya, kebenarannya harus kita tahu. Kemudian kalau perlu melibatkan pihak-pihak yang lain, misalnya wali murid ataupun komite ataupun pihak-pihak terkait lainnya juga kita libatkan dalam pengambilan keputusan agar lebih efektif keputusan yang kita ambil. Baik Bu, untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil suatu keputusan ada beberapa tantangan-tantangan Bu Lina. Okay. Yang pertama yaitu rasa humanis atau kemanusiaan. Itu ada rasa peduli, kasih sayang kadang dalam pengambilan keputusan ya. Dalam pengambilan keputusan ada rasa tidak tega mungkin. Tetapi kalau itu memang harus kita lakukan, seminimal mungkin kita tidak tidak sampai mengorbankan kepentingan siswa, karena semua harus berpusat pada murid. Jadi seminimal mungkin jangan sampai itu mengorbankan kepentingan siswa. Jadi kita betul-betul telaah mana yang kebaikannya itu lebih banyak, itu yang kita ambil ya. Jadi tantangan yang pertama rasa humanis, kemanusiaan, rasa peduli kasih sayang. Dan yang kedua kurangnya kesadaran, mungkin ada beberapa pihak ya, kesadaran mungkin dari wali murid ataupun siswa itu sendiri itu masih kurang. Jadi mungkin ini perlu kita lakukan lebih baik lagi, komunikasi yang lebih efektif supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi tantangan-tantangan tersebut bisa kita atasi jika komunikasi yang baik kita lakukan. Baik Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, untuk hal ini sesuai dengan kondisi Bu Lina ya. Mungkin wali kelas bisa melakukan secara terjadwal, karena tiap siswa mungkin mempunyai dilema-dilema tersebut yang mereka di dalam keluarga mungkin belum bisa menyampaikan, kemudian bisa menyampaikannya kepada guru kelas masing-masing. Mungkin guru kelas juga bisa membuat jadwal untuk anak-anak yang memiliki kasus dilema etika seperti ini ya Bu Lina. Kemudian yang kedua, meskipun tidak terjadwal, setiap kali ada kasus atau permasalahan itu langsung kita selesaikan tanpa menunggu jadwal tersebut ya. Jadi untuk mengatasi suatu kasus-kasus dilematika itu mungkin tidak harus menunggu saat ada kasus Bu Lina ya. Mungkin anak-anak itu punya kasus ya secara pribadi mungkin ya, tetapi mereka tidak berani menyampaikan ke orang lain. Nah, guru harus bisa merangkul peserta didik, mungkin membuat jadwal anak-anak. Mungkin anak-anak ada yang punya permasalahan, silakan menyampaikan ke ibu guru atau bapak guru ya. Mungkin mereka bisa menyempatkan diri untuk membuat jadwal tertentu. Nah, itu jadi kita tidak menunggu ada kasus dulu. Itu kalau menurut saya ya. Kemudian di luar itu, kalau ternyata ada kasus, nah kita tidak menunggu ada jadwal baru diselesaikan. Jadi langsung kita selesaikan supaya tidak berlarut-larut. Juga semuanya warga sekolah juga merasa nyaman, ya. Jadi sesuai kondisi Bu Lina, ada jadwal dan juga bisa tanpa jadwal jika itu memang dibutuhkan dengan segera. Begitu.
Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktornya tentunya kerjasama, kerjasama yang baik dalam warga sekolah ya. Warga sekolah itu baik itu rekan-rekan guru, pimpinan, kemudian peserta didik. Selain itu juga dengan pihak-pihak terkait, dengan komite, wali murid, dan masyarakat sekitar atau pihak-pihak terkait lainnya, mungkin pimpinan yang lebih atas lagi ya. Itu tetap kita libatkan. Kemudian yang kedua faktor kesadaran, Bu Lina. Kesadaran itu yang terpenting ya. Jadi kesadaran supaya bisa tetap nyaman, aman. Nah, semua yang kita lakukan itu berpusat pada murid gitu ya. Itu yang terpenting. Baik Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang kiranya dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika mereka, Bu? Ya, dalam pengambilan keputusan dilema etika itu yang pertama tetap kita harus identifikasi awal dulu permasalahannya supaya tidak melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua musyawarah dan kerjasama serta komunikasi yang efektif itu harus dilakukan. Yang ketiga, keputusan yang kita ambil itu untuk kepentingan orang banyak, terutama berpusat pada murid. Ini yang terpenting, Bu Lina ya. Segala sesuatu harus berpusat pada murid. Kemudian yang berikutnya, keputusan yang kita ambil itu juga harus mengacu pada aturan-aturan yang ada. Segala pertimbangan mana yang lebih banyak antara kebaikan dan keburukannya itu juga harus kita perhatikan. Kemudian kita harus menekankan rasa peduli dan kasih sayang ya. Kadang aturan itu perlu, tetapi rasa peduli dan kasih sayang itu juga sangat perlu kita perhatikan. Dan yang terakhir, keputusan yang kita ambil itu harus benar-benar dapat kita pertanggungjawabkan. Itu Bu Lina. Baik Bu, terima kasih atas waktunya yang Ibu berikan pada saya. Semoga ini bermanfaat. Amin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Kurniawati, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Tulungagung. Pada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini, saya akan mewawancarai Ibu Rini Mufarokah selaku Kepala SDN Sukorejo. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Rina. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Panjenengan? Alhamdulillah sehat juga Bu Rini. Ibu, saya mohon izin untuk mewawancarai Ibu berkenaan dengan tugas pendidikan guru penggerak ini di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang terjadi di lembaga Ibu. Silakan Bu Rina, monggo. Begini Bu, untuk selama ini kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, Bu Rina, terima kasih. Jadi mungkin istilah dilema etika ini masih awam bagi sebagian orang. Jadi kalau tidak salah dilema etika itu adalah suatu kasus yang itu memang sama-sama benar ngoten nggih. Kasus itu ketika kita memilih jawaban A itu benar, jawaban B juga benar gitu nggih. Kalau bujukan moral itu kan sudah jelas ya, itu benar sama dan salah seperti itu nggih Bu Lina nggih. Jadi saya ketika dapat kasus tersebut, ini yang akan saya lakukan pertama kali adalah mengidentifikasi dari kasus-kasus tersebut Bu Lina. Jadi apakah kasus tersebut masuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral, ini nanti saya akan telusuri. Jadi kalau dilema etika itu memang kan suatu hal yang sangat sulit untuk kita tentukan. Keputusannya itu memang sangat sulit karena memang menurut nilai-nilai kebajikan itu sama-sama benar seperti itu. Tapi kalau bujukan moral itu kan memang jelas bujukan moral itu jawabannya sudah jelas. Yang sulit itu memang dilema etika seperti itu. Jadi memang saya akan lihat dulu kasusnya, kemudian saya
setelah saya lihat kasusnya, saya telusuri latar belakang dari kasus tersebut, permasalahannya seperti apa, apakah ini masuk rujukan moral atau dilema etika, itu nanti akan saya pilah-pilah seperti itu, Bu Lina. Oh, baik Bu. Oke. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Oke. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu tadi Bu Lina. Jadi memang sangat sulit sekali nggih untuk dilema etika itu, karena Sama-sama menurut benarnya nilai-nilai gitu ya. kebajikan itu sama-sama benar. Oke. Tapi di sini kan yang harus kita pilih yang Yang paling diprioritaskan. benar gitu ya, yang Oke. paling benar di antara yang benar. Jadi untuk menyelesaikan kasus tersebut, langkah yang saya ambil itu adalah mengajak rekan-rekan guru, dewan guru untuk bermusyawarah, Bu Lina. Jadi untuk pengambilan keputusan yang terbaik di antara yang baik itu nggih, saya mengajak para dewan guru untuk bermusyawarah untuk mencari solusi yang itu memang dirasa paling pas. Dan solusi yang kita cari itu adalah solusi yang sesuai dengan kebutuhan siswa, ngoten nggih. Jadi sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan solusi yang diberikan pada murid, dan itu nanti dapat menyelesaikan permasalahan yang ada gitu, Bu Lina. Oh, gitu, baik Bu. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yang paling efektif itu memang kita berkomunikasi dengan para guru seperti itu. Jadi ketika ada kasus Kerjasama ya, tertentu, Bu, nggih, kerjasama. Jadi kerjasama, kolaborasi, komunikasi itu penting. Jadi itu kita lakukan di lembaga kita bermusyawarah bersama-sama. Jadi kita semua menyampaikan ini loh solusi yang terbaik, kita sampaikan semuanya, nanti kita pilih itu mana yang membuat solusi itu yang terbaik dan itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada, seperti itu. Baik Bu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Tantangan selalu ada, Bu Lina, nggih. Jadi setiap kasus itu punya kelasnya masing-masing. Apakah itu kasus yang ringan atau kasus yang berat, itu selalu ada tantangan masing-masing. Tantangan-tantangan itu bagi kita itu juga merupakan satu hal yang memotivasi kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi selama ini tantangan yang terjadi itu biasanya adalah sulitnya komunikasi dengan orang tua. Jadi orang tua kadang sudah kita hubungi, kadang sudah kita komunikasikan, tapi tidak ada kemajuan seperti itu. Jadi dari kasus, misalkan kasusnya siswa tentang kedisiplinan, ngonten nggih, itu sudah kita komunikasikan dengan wali murid, itu terkadang juga masih belum ada perkembangannya. Jadi itu tantangan bagi kita, Bu Lina, untuk selalu kedepannya untuk lebih termotivasi lagi untuk berkomunikasi dengan wali murid, dan kita tidak henti-hentinya untuk melakukan hal tersebut. Nonton. Baik Bu, kira-kira apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk maupun prosedur seperti apa yang dijalankan? Untuk jadwal sepertinya memang tidak ada ya, Bu Lina, karena memang selama ini kita menginginkan kan tidak pernah ada kasus ya di lembaga kita seperti itu. Jadi kalau itu kita lihat kasusnya, apakah kasus itu kecil atau besar. Kalau kasusnya memang kecil, langsung saya selesaikan pada waktu itu juga. Jadi contohnya ya seperti menangani siswa yang datang terlambat, itu kan juga yang kasus yang butuh penyelesaian hari itu juga, nggih. Kalau kasus-kasus besar semacam contohnya yang baru-baru saja ini terjadi kemarin itu kan memang kita punya siswa ABK, nggih, Bu Lina. Anak berkebutuhan khusus, nggih. Itu siswanya kelas 2. Nah, kalau mohon maaf nggih, kalau berkebutuhan khusus itu kan secara nilai akademis memang kurang, nggih. Nah, itu perlu kita rapatkan atau kita musyawarahkan dengan Bapak Ibu guru. Jadi akhirnya kita mengambil keputusan untuk menaikkan siswa tersebut. Karena dilihat dari secara bukan dari akademik saja yang dilihat, memang secara kerajinan ya, memang siswanya itu rajin sekali masuk, setiap hari masuk, Bu Lina. Jadi meskipun
dia itu anak yang berkebutuhan khusus, sangat rajin masuk, tidak pernah terlambat sama sekali. Jadi itu yang menjadi nilai positif yang menjadi apa ya, menjadi masukan kita, meskipun nilai akademisnya masih kurang tapi tetap kita naikkan kelas 3 seperti itu. Jadi kita lihat kasusnya nggih, apakah itu besar atau kecil, tidak ada jadwal tertentu untuk hal-hal tersebut. Kita selesaikan ya Bu ya. Nggih Bu Lina. Kira-kira faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak faktor yang membantu saya untuk penyelesaian kasus, terutama adalah bantuan dari Bapak Ibu guru. Jadi kalau saya sendiri sebagai manusia biasa tentunya Bu Lina, saya tidak bisa menyelesaikan permasalahan tanpa ada bantuan dari Bapak Ibu guru. Jadi makanya dari awal saya sampaikan tadi perlu adanya komunikasi, kolaborasi, kerjasama itu penting. Jadi kita tidak bekerja sendiri, kita adalah tim ya, tim yang nantinya itu memang bersama-sama, kasus apapun kita selesaikan bersama-sama. Utamanya adalah kasus-kasus yang itu memang kita anggap kasus yang besar, seperti itu Bu Lina. Baik Bu, kira-kira dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran sangat banyak ya Bu Lina. Dalam setiap kasus itu selalu ada hikmah di balik itu semua. Jadi di balik kasus itu ada hikmahnya. Jadi kita tidak memandang kasus itu sebagai sesuatu hal yang negatif terus ya. Jadi ternyata di kasus A hikmahnya seperti ini, di kasus B hikmahnya seperti ini. Jadi ada pembelajaran-pembelajaran yang membuat kita sebagai guru itu menjadi lebih termotivasi dalam hal bekerja tentunya, kemudian dalam hal melakukan tugas ya, tupoksi sebagai seorang guru, kemudian juga dalam hal berkomunikasi dan bekerja sama, itu merupakan pembelajaran yang kita peroleh dalam penyelesaian kasus-kasus. Karena memang kita tidak bisa sendiri, kita kan makhluk sosial jadi kita harus bekerja sama dengan rekan sejawat kita. Itu yang menjadikan kita, menguatkan kita. Jadi pembelajaran-pembelajaran itu kita ambil segi positifnya, seperti itu Bu Lina. Terima kasih Bu Rini atas waktunya. Sama-sama Bu Lina. Semoga dari pengalaman Ibu yang sangat luar biasa ini bisa saya terapkan di lembaga saya, Bu. Demikian tadi wawancara saya bersama Ibu Rini Mufarokah dari Kepala SDN Sukorejo. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pelajar Pancasila.